Yo, what's up geng? Kalian jangan lupa subscribe dan klik lonceng belnya juga. Danke. Yo, what's up motherfucker guys, dari sampai baru kesuji. Jadi hari ini saya bakalan reaction video klipnya Yonglex yang judul videonya Plastik. Dan sebelum saya masuk pada reaction saya mau membahas video Yonglex dengan judul videonya Raja Terakhir yang kemarin, pekan kemarin yang trending di Twitter kalau nggak salah ya, sama di Instagram juga. Katanya dia punya video yang Raja Terakhir itu plagiat ya guys. Mungkin kalian udah nonton, dan kalau kalian ada yang komen di bawah ini, komen yang sopan-sopan aja bangsat. Jadi videonya tuh kalau nggak salah keluar pada tanggal 7 bulan Maret. Pas keluar langsung saya tekan download langsung ya guys. Jadi ada notifikasi dari Yonglex, saya langsung download dia punya video, langsung saya mau reaction gitu. Tapi ternyata kemarin pas saya udah record untuk rekaman dia punya video, dia langsung udah hapus. Tapi untung aja saya langsung simpan, udah download ya gengs. Jadi di sini saya nanti sebelum masuk pada dia punya video Plastik itu, saya mau nonton dia punya video apa, Raja Terakhir dulu. Dan sini kita akan bahas gimana, apakah yang katakan netizen itu adalah plagiat atau betul ataukah tidak. Oke, langsung aja. Oh ya, tadi pas masuk pada dia punya video itu, kalau yang saya lihat itu sama yang rapper Cina ya, Cina atau Korea itu ya guys. Itu hampir mirip ya, mirip kalau nggak salah. Yang pas nanti ada naga, terus yang Lex dia memakai baju tradisi Chinese itu ya gengs, kalau nggak salah. Itu awal musiknya hampir sama. Jadi saya lihat baca DM dari teman-teman juga itu, sama komentar-komentar di channelnya Young Lex gitu ya. Dia bilang maunya banyak orang yang nyinyir dia, tapi sebenarnya udah klarifikasi kan. Dia bilang bahwa dia di situ hanya sebagai penulis, yang maunya dia yang buat lagu. Kalau untuk video klipnya itu bukan dari dia, bahkan bukan dari timnya ya gengs. Oke, kita nonton sampai di rap, abis itu langsung kita cut, langsung kita masuk pada dia punya video plagiat ya gengs. Raja terakhir, belum nyerang lo udah minggir. Lo masih mikir, gua udah menang lo modal nyinyir. Lo khawatir, lo terlalu gampang tinggal gue setir. Ketar ketir lo udah kalah, ego lo terkilir. Bikin legacy. Oke, kita nonton batas itu aja. Plastik. Dan langsung kita masuk pada videonya yang langsung videonya Plastik. Dan sebelum kita masuk, kalian jangan lupa subscribe channel Help Me Barce dan klik lonceng belnya juga agar info terbaru keluar dari channel Help Me Barce, kalian dapat pembaruan terbaru dari channel saya ya guys. Langsung kita masuk aja, here we go. No plastic. No plastic. No plastic, no plastic. Dia punya bawa masuk video ini ditandai dengan sebutan no plastic. Oke, next. Wait, di sini kita baca dulu ya guys. Lepaskan plastik dari hidupmu, tularkan ke temanmu demi menjaga lingkunganmu. Break your life free from plastic. Apply this way with your friend for our environment. Oke. Next.
Jovan Arvisko sebagai dia punya videografi ya guys. Alah, paling kontroversi lagi nih. Pansos lagi sama K-pop. Paling kontroversi lagi. Oke, dia maunya dia cari nama dengan K-pop, padahal K-popnya itu udah nggak zaman lagi ya gengs. Oke, kita masuk dulu, nanti dibahas dia punya video lagi. Namanya udah nggak top. Lex. Ini bukan era lo nih. Ini eranya TikToker, bukan eranya YouTuber. Berisik lo anjing. Idola dibela mati-matian lewat caci makian. Ingat mereka. Idola dibela mati-matian. Ingat mereka bukan Tuhan. Dia punya lirik ini yang terlalu tajam sekali nih. Kalian itu boleh menurut pandangan saya sendiri ya di lirik Yonglex ini, kalian boleh mengidolakan siapa saja. Mau mengidolakan pokoknya yang penyanyi-penyanyi K-popers atau drama K-popers ya kalau nggak salah itu. Mau idolain gimana terserah kalian, tapi ingat kalau ngedis kalau serang itu kalau serang itu kalian harus cari dia punya kebenaran dulu ya. Oke, next. Bukan Tuhan. Drama, lo bilang gue jual drama. Ini cuma cara lama buat pansos naik nama. Oh, masuk yang Lex, dia bilang bahwa dia di sini bukan buat drama, tapi ini dia hanya buat drama seperti cara lama agar dia naik. Oke, aneh banget dia punya lirik ini seperti sebelum dia yang terkenal itu karena dia buat sebuah drama yang dia main sendiri dan banyak orang sampai distract dia ya, gengs. Oke, next. Mental keras lawan tulang lunak. Jagoan jempol ngetik gak ngotak. Langsung minta maaf pas dilabrak. Aku hilaf bang. Dasar rotak picin gak ada. Dia punya lirik yang tadi itu langsung minta maaf, langsung bilang aku hilaf bang. Itu yang kalau misalnya yang Lex buat Sayembara yang 80 juta atau 130 juta itu yang kemarin maki-maki Yonglex itu kalau nggak salah ya gengs. Dan membawa nama-nama kalian tau lah yang dari Yonglex gitu. Itu menurut saya sih sangat gak bagus sekali ya gengs. Dan dari situ dia minta maaf. Dia bilang bahwa dia tidak salah. Maunya dia minta maaf. Dia bilang bahwa dia juga ada mempunyai anak. Tapi seharusnya kalau dia mau menyerang gitu, ya dia seharusnya berkaca sendiri dulu. Itu menurut saya secara pribadi ya guys. Oke, next. Ini bukan salah sang idola. Terlalu obsesi sampai gila. Boleh ngefans tapi jangan sampai nyembah. Lebih tahu K-pop daripada Pancasila. Di sosmed keras, diri level ampas. Terlalu lembek, mentalnya dioplas. Para bocil micin, bau matahari. Kaum rebahan, penyembah plastik boy. Plastik mental lo 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 plastik boy. Gampang kebakar, otaknya subuh pendek. Nyerang gue pakai dislike, gak ngaruh gue disback. Halusinasi terlalu tinggi, status fans garap lebih. Rasa lebay memiliki udah. Dia punya rap kedua ini ya, di bagian lirik kedua ini nyerang gue pakai dislike, gue nyerang pakai disback. Di sini bukan adu apa, tapi harus adu karya ya gengs. Kalian punya karya, kalau ada itu kalian harus maunya kalau kalian mau dislike gitu ya, sebelumnya tuh kalian harus kaca dulu ya. Itu menurut saya kata yang pantas gitu ya. Kalian punya karya atau enggak gitu. Jangan hanya langsung nyerang karena kalian terlalu fans K-popers ya kalau nggak salah itu, sampai kalian udah melupa Tuhan kalau nggak salah yang tadi lirik Yonglex itu. Makanya saya lanjutkan aja di direction videonya gengs. Oke, next dulu. Salah nggak peduli. Yang Lex versus everybody. Rame-rame head comment di IG story. Akun-akun palsu nggak real, cuma fiksi. Pasukanku semua serang balik pakai akun asli. Ini bukan salah sang idola. Terlalu obsesi sampai gila. Boleh ngefans tapi jangan sampai nyembah. Lebih tahu K-pop daripada Pancasila. Di sosmed keras, diri level ampas. Terlalu lembek, mental
Soalnya dia plus. Para bocil micin, bau matahari, kaum rebahan, penyembah plastik, boy. Plastik mental lo 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 plastik, boy. Ini bukan salah sang idola, terlalu obsesi sampai gila. Boleh ngefans tapi jangan sampai nyembah. Lebih tahu K-pop daripada Pancasila. Goblok. Sebenarnya gini. Oke guys, jadi saya udah nonton video yang dari Yonglex dengan judul videonya Plastik. Jadi sebelum video plastiknya terbentuk, ini awalnya permasalahannya dimulai dari video Yonglex dengan judul videonya Raja Terakhir yang kemarin yang dirilis pada tanggal 7 atau 8 itu ya guys, yang saya udah bilang sebelumnya di awal openingnya itu. Dan di sini saya mau bilang ya kepada teman-teman yang lain yang permasalahan video Yonglex ini, mungkin kalian udah nonton dia punya klarifikasi atau dia punya perbedaan video yang Lex sama video yang asli dari rapper Tiongkok sana atau Korea itu ya guys, saya juga kurang tahu. Dan di situ ada sedikit perbedaan, tapi di situ Yonglex sudah klarifikasi ya, bahwa dia bilang dia di situ dia hanya sebagai bagian musiknya, dan dia sebagai pengisi, maunya dia sebagai rappernya di situ ya guys, dan dia bukan sebagai videografinya, dan timnya juga nggak termasuk yang kalau kalian udah masuk di yang kalian udah nonton dia punya klarifikasi itu guys. Jadi kalau nonton videonya itu kalian harus baca dia punya deskripsi bagian bawah itu dan dia punya penjelasan. Oh, dan di sini untuk video yang Lex yang judul videonya Plastik itu saya udah ada ngambil beberapa lirik. Jadi pas di rap pertama itu dia punya perkataan idola dibela mati-matian, ingat mereka bukan tuan. Kata ini yang saya paling suka sekali, idola dibela mati-matian, ingat mereka bukan tuan. Kalian boleh ngefans, kalian punya idola, punya artis pemain film atau penyanyi apa atau rapper itu boleh dari luar negeri atau apa ya guys. Tapi ingat satu hal, mereka itu bukan Tuhan. Artinya di sini kalian boleh ngefans tapi jangan menyembah gitu. Maksud saya jangan menyembah gitu ya guys. Jangan menyembah karena mereka itu bukan Tuhan. Nah, terus dia punya lirik kedua. Drama lu bilang gue jual drama, ini cuma cara lama buat pansus naik nama. Dia punya kata ini dia mengambil dari dia punya masa-masa sebelumnya tuh yang sebelum sempat terkenal itu dia kan buat sensasi gitu. Pokoknya Yonglex ini kan dia bilang bahwa dia ini bukan jual drama, dia ini hanya cuma mencari drama agar dia pansus agar naik terkenal lagi ya gengs. Jadi kalian banyak menghate-nya dia makin terkenal dan duitnya semakin banyak. Ini saya langsung bilang ya gengs. Dan di sini lirik yang saya suka lagi, mental keras lawan tulang lunak, jagoan jempol ketinggalan otak langsung minta maaf pas dilabrak. Ini yang saya suka juga. Jadi banyak fans K-pops itu sampai gak baca dia punya deskripsi videonya itu, yang video Raja Terakhir itu mereka langsung cuma lihat mungkin ini dari video Yonglex ini plagiat. Jadi kalian itu harus lihat dulu dia punya penjelasannya di bawah itu deskripsi dia. Di situ dia cuma hanya sebagai rapnya doang. Kalau pengambilan videografi dia tuh enggak, itu dari tim lain lagi ya gengs. Mungkin kalian harus lebih tahu jelas dia punya klarifikasi itu gengs. Dan saya suka pada saat di lirik Yonglex di bagian dia punya ref, ini bukan salah sang idola terlalu obsesi sampai gila. Boleh ngefans tapi jangan sampai nyembah, lebih tahu K-pop dari Pancasila. Kalian boleh ngefans siapa aja, boleh ngefans yang tadi saya bilang, kalian boleh ngefans dari kalangan artis mana, mulai kecil atau besar, ngefans para pemimpin atau mana saja. Tapi kalian ingat, kalian itu harus tahu Pancasila, karena kalian rata-rata yang fans K-pop itu kagak tahu Pancasila, dan kata Yonglex otak micin. Dan dia punya lirik kedua untuk nge-rap, gampang kebakar otaknya, sungguh pendek
nyerang gue pakai dislike, gak ngaruh gue dislike. Jadi dia bilang coba kalian sebelum nyerang dia tuh kalian sebenarnya itu harus ngaca dulu. Maksudnya ngaca kalian udah buat karya belum, karya kalian seberapa gitu ya geng. Sebelum kalian nyerang dia kalian harus punya karya dulu, karyanya yang bagus, pokoknya nggak sebagus gimana lagi tapi harus berkarya gitu, baru kalian nyerang dia gitu. Baru nanti dia mungkin tersinggung ya, maksud saya gitu. Maksudnya dia punya lirik yang rap kedua nih, dia bilang bahwa kalian ngaca dulu, jangan asal nyindir, kalian hanya dislike doang, gak ngaruh di dia men, gak ngaruh di dia ya gengs. Langsung dia buat dia punya video judul plastik ini untuk serang para fans K-pop semua. Oke, ini video singkat aja dari saya dan semoga kalian dapat terhibur dan see you next my video gengs.